Baik, kita mulai saja. Apakah suara saya terdengar? Bu Mas Ayu dulu. Dengar, Pak. Mas. Baik, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan bincang-bincang santai ya. Jadi perbincangan tentang kegiatan akademik dan riset yang ada di STEI, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Saya perkenalkan diri dulu, saya Saiful Akbar. Dalam hal ini akan memoderatori acara ini, dan sekaligus saya diamanai sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Semoga Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara sekalian tetap sehat ya. Sehat, kemudian positif dan produktif selama masa pandemi ini. Baik, jadi sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan STEI barangkali ya, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan atau akademik dan kegiatan riset ya. Jadi STEI sendiri merupakan gabungan dari dua departemen pada tahun 2006. Yang sebelumnya ada Departemen Teknik Informatika dan Departemen Teknik Elektro bergabung dalam satu fakultas yang disebut sebagai Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Kemudian dari gabungan dua departemen itu lahirnya lah kemudian beberapa prodi yang dibawahi oleh STEI ya, khususnya prodi S1 yang semakin banyak, kemudian S2 dalam hal ini adalah S2 Teknik Elektro yang usianya barangkali lebih tua sedikit ya, atau sangat lebih tua dibandingkan dengan S2 Teknik Informatika, dan kemudian program S3 yaitu S3 Teknik Elektro dan Informatika. Yang dapat saya sampaikan adalah bahwa di perbincangan sekarang kita sangat berharap bisa menyampaikan berbagai macam informasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan akademik dan riset di STEI. Satu hal yang menurut saya perlu adalah bahwa Bapak-bapak, Ibu-ibu, atau saudara-saudara yang barangkali nanti sebagian ada yang berminat untuk masuk melaksanakan riset atau pendidikan di STEI atau kerjasama bisa jadi. Yang sama-sama perlu kita ketahui adalah bahwa kalau kita bicara proses riset atau proses pembelajaran, sebenarnya sekarang sumber-sumber pembelajaran itu ada di berbagai macam tempat ya. Ada di banyak tempat melalui daring, melalui sumber-sumber di internet dan seterusnya. Namun tentu saja akan berbeda proses pembelajaran, proses riset yang dilakukan dalam satu lingkungan, di mana di lingkungan itu kita bisa berinteraksi langsung dengan pakar-pakar yang punya pengalaman baik dalam hal riset maupun dalam hal development atau kerjasama dengan industri. Nah, STEI sendiri menurut hemat saya memiliki pengalaman di dua titik itu yang Bapak Ibu, rekan-rekan, baik dalam konteks kerjasama maupun dalam konteks masuk dalam program studi S2 atau S3 di STEI, itu akan mendapatkan atmosfer itu. Ya. Jadi atmosfer untuk berinteraksi langsung dengan rekan-rekan, dosen-dosen, profesor, dan promotor, yang sebagian sangat fokus dalam proses-proses riset, dan sebagian yang lain sangat fokus dalam proses-proses development dan kerjasama dengan industri. Nah, gabungan dua aspek ini yang kami harapkan bisa kemudian nanti bisa memberikan atmosfer dan pengalaman yang berharga bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang akan hadir di STEI dalam bentuk kerjasama maupun belajar di STEI. Kemudian yang kedua yang bisa saya sampaikan adalah paling tidak untuk menyebut beberapa model kerjasama atau beberapa unit yang ada di STEI dan di lingkungan ITB pada umumnya ya. Sesuai dengan namanya, kita punya bidang elektro,
dengan subdisiplin-subdisiplinnya, dan kita punya teknik informatika dengan subdisiplinnya. Nah, di sana di ITB pada umumnya, ya, ITB secara besarnya, pusat antar universitas elektronika ada di sana, sehingga bagi rekan-rekan atau bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara yang berminat masuk dalam bidang elektronika itu akan mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan para peneliti yang ada di sana, ya. Kemudian di sisi yang lain yang saya bisa sebutkan, misalnya kita punya lab radar yang kira-kira dibangun mungkin tidak lama, 3 tahun yang lalu, begitu ya, dengan dana yang lumayan besar. Bagi rekan-rekan yang berminat di bidang telekomunikasi bisa mengembangkan diri di sana. Selain itu ada juga, meskipun bukan menjadi bagian dari STEI, tetapi ada di lingkungan ITB, yaitu pusat kecerdasan buatan atau pusat artificial intelligence, yang sebagian dari mahasiswa kita, peneliti-peneliti kita juga berinteraksi dan berkembang di sana. Selain itu juga ada beberapa lab-lab yang lain yang merupakan hasil kerjasama antara STEI dengan pihak-pihak di luar, misalnya lab Bukalapak, lab Huawei misalnya, dan kemudian dulu ada lab BlackBerry dan seterusnya. Jadi cukup banyak lab-lab yang bisa dimanfaatkan, selain tentu saja lab-lab yang secara umum ada dari subdisiplin yang masing-masing, ada lab grafik dan AI, ada lab telekomunikasi, ada lab sistem kendali dan kontrol, dan lain-lain, ada sangat banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Nah, kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kesempatan pendanaan ini cukup banyak, baik itu dari beasiswa dari luar maupun internal ITB sendiri. Karena di ITB sendiri misalnya setiap grup, ya, grup keahlian itu dapat sejumlah dana dari ITB setiap tahun, yang itu untuk melakukan running penelitiannya. Untuk tahun ini saja misalnya satu kelompok keahlian itu bisa mendanai satu atau dua secara dana, ya, bisa mendanai satu atau dua mahasiswa untuk S2 atau S3 ya, dari dana penelitian itu. Ya, di samping kemudian kerjasama atau dana-dana dari kerjasama industri yang bisa dimanfaatkan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Hari ini kita akan mendengarkan paparan dari masing-masing kaprodi. Saya kenalkan sedikit di sini. Ada kaprodi S2 Teknik Elektro, Pak Ian Yosef, ya. Kemudian ada kaprodi S2 Informatika, Bu Masayu Laila Khudra, dan ada kaprodi S3 Teknik Elektro dan Informatika, yaitu Bu Ayu Purwaryanti, yang sekaligus beliau juga adalah ketua atau kepala, Bu, ya? Ketua atau kepala pusat kecerdasan buatan ITB, ya, yang bisa berbincang-bincang tentang berbagai macam hal. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya sebagai moderator dan sekaligus dalam hal ini sebagai mewakili STEI membuka acara ini secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan paparan yang akan disampaikan oleh, nah ini siapa dulu ini? Bu Mas Ayu atau Pak Ian? Pak Ian, Pak, di jadwalnya mah. Pak Ian, ya, silakan Pak Ian. Saya coba share dulu nih kenapa jadi nggak jalan. Kalau nggak jalan, tolong dibantu. Tapi saya udah kirim ke Bu Putri. Bu Putri, ya. Bu Putri, kelihatannya harus dibantu Bu Putri untuk share-nya apa presentasinya dari S2 Elektro. Ini kalau pakai Apple suka bermasalah nih. Ya. Oke. Terlihat ya? Ya. Jadi untuk Magister Teknik Elektro dari Sekolah Teknik Elektroinformatika, terus Bu Putri, ya selamat sore dulu nih, selamat sore ya. Lanjut Bu Putri, halaman 2. Halaman 2. Jadi untuk Magister Teknik Elektro sendiri memiliki ada 10 opsi
Ya, istilah di kami itu untuk pembagian dari masing-masing bidang adalah disebut dengan opsi. Ya, ada teknik telekomunikasi, ada telematika dan jaringan telekomunikasi, ada teknik kendali dan sistem cerdas, kemudian juga ada teknologi media digital dan game, kemudian ada teknik komputer, ada teknik tenaga elektrik, ada teknik mikroelektronika, kemudian ada rekayasa dan manajemen keamanan informasi, ada teknik biomedika, dan terakhir ada layanan teknologi informasi. Di kami untuk teknik elektro, magister teknik elektro ada 10 opsi. Jadi nanti setelah diterima gitu ya, sebelum diterima, biasa nanti ikut seleksi akan milih yang mana opsinya. Nah, khusus untuk rekayasa manajemen dan keamanan informasi dan layanan teknologi informasi, ujiannya berbeda dengan yang lain. Ada 8 berbeda. Ya. Karena yang rekayasa manajemen keamanan informasi dan layanan teknologi informasi tidak akan diuji yang namanya rangkaian listrik. Nggak ada di sana. Ya, lanjut. Untuk koordinator opsinya sendiri, untuk teknik tenaga elektrik, ada Pak Nanang Haryanto, kemudian RMKI, Prof. Suhardi, teknik komputer, ini baru aja diganti, Pak Emir, kemudian teknik kendali dan sistem cerdas, Pak Pranoto, telematika dan jaringan telekomunikasi, Pak Eeng, kemudian teknik telekomunikasi, Pak Sigit Arifianto, layanan teknologi informasi, Pak Bandung, kemudian teknologi media digital dan game, Pak Aristiadi, teknik mikroelektronika, Pak Yusuf Kurniawan, teknik bionika, Bu Alia. Nah, nanti waktu ujian untuk calon mahasiswa yang akan melakukan wawancara adalah masing-masing koordinator opsi. Bisa aja menugaskan ke yang lain, tapi penanggung jawabnya adalah masing-masing koordinator opsi. Ya, nanti bisa ada 10 opsi gitu ya. Lanjut. Ya, tujuan utama dari Magister Teknik Elektro adalah untuk memberikan kesempatan penelitian pada mahasiswa untuk memecahkan masalah terkait dengan bidangnya teknik elektro di dunia nyata. Kemudian juga untuk memberikan mahasiswa master kalian pada cakupan yang lebih besar dari teknik elektro yang terkait dengan disiplin ilmu lain. Jadi bukan hanya ilmu teknik elektro, tapi juga ada disiplin ilmu lain. Kemudian juga yang ketiga, untuk memberikan mahasiswa master dasar-dasar untuk membangun karir sebagai peneliti di industri atau pusat-pusat penelitian sains di perguruan tinggi atau di pemerintahan, dan juga karir di bidang manajemen. Ya, lanjut. Untuk magister teknik elektro sebenarnya berlaku sama ya. Untuk semua magister di ITB, beban akademik minimal 36 SKS. Disebutnya minimal 36 SKS. Itu syarat S2 dari negara, 36 SKS. Kemudian beban akademik tiap semester 9 sampai 12 SKS tiap semester. Ya, jadi masa studi normalnya 4 semester. Tapi kalau kita bagi 36 dibagi 12 itu bisa 3 semester. Tapi normalnya adalah tadi 36 dibagi 9. Ya, berarti 4 semester masa studi normal. Lanjut. Kuliah wajib magister teknik elektro. Jadi ini semua sama. Satu adalah matematika lanjut. Yang kedua adalah metode penelitian. Yang ketiga adalah tesis. Ini kenapa keluar kotak ya? Ya, jadi di semester 1 ada kuliah wajibnya matematika lanjut. Yang keduanya adalah metode penelitian. Yang ketiganya tesis. Ya, lanjut. Jatuhnya ada masalah sedikit, diulang lagi aja ya share screen-nya. Ya. Kemudian juga ya, untuk sekarang itu yang dibuka adalah gelombang 3 yang akan berlangsung di tanggal 10 Juli untuk ujian. Untuk ujian saringan masuknya untuk S2 Teknik Elektro. Ya, ini. Tadi terus. Oke, lanjut. Ya, ini contoh dari teknik tenaga elektrik. Kuliah wajibnya sendiri magister teknik elektro di opsi teknik tenaga listrik, elektronika daya lanjut, kemudian operasi dan kendali sistem tenaga. Yang ketiga, komputasi elektromagnetik dalam teknik tenaga elektrik. Yang lainnya nanti ada kuliah pilihan, banyak kuliah pilihannya. Jadi khusus opsi teknik tenaga elektrik ada 3 mata kuliah wajib yang harus diambil.
Ya, selainnya tadi ada wajib adalah wajib magister teknik elektro dari 3 mata kuliah. Sekarang wajib untuk opsi. Lanjut. Ini contoh risetnya. Untuk teknik telekomunikasi sendiri, kuliah wajibnya pengolahan sinyal secara statistik dan adaptif 2 SKS, kemudian teori informasi dan pengadaan sumber 2 SKS, kemudian komunikasi digital lanjut 2 SKS. Ya, siapa tahu ada yang tertarik ya dengan teknik telekomunikasi. Lanjut. Kuliah pilihannya banyak. Ya, ini nggak usah disiarkannya, nanti tertarik yang mana gitu ya. Ada kemungkinan nanti ini Bu Putri bisa di-share ya ke calon mahasiswa. Yang ininya, PDF-nya gitu. Kemudian untuk teknik telekomunikasi, contoh aja di masing-masing lab, di kami ada kit praktikumnya tadi ya, untuk nyoba antena propagasi, kemudian kita punya juga unequivocal chamber gitu ya. Punya juga vector network analyzer, spectrum analyzer. Kita vector network analyzer-nya yang 40 GHz gitu ya, spektrum network analyzer-nya yang 40 GHz juga, yang harganya lumayan lah perangkat-perangkatnya. Ya. Nanti bisa setelah jadi mahasiswa, pas melakukan tesisnya, penelitian, bisa mencoba lah gitu ya. Termasuk nanti dari Bu Ayu, orang yang S3, siapa tahu ada yang menggunakan alat ini juga. Karena kita membuat juga perangkat-perangkat radar gitu ya. Lanjut. Kemudian ini contoh-contohnya hasil penelitian dari mahasiswa membuat pengarah berkas antena otomatis ya untuk PISAT. Kemudian radar penembus tanah, ya biasa untuk mencari material yang ada di dalam tanah yang terkubur sekian dalam gitu. Lanjut. Kemudian untuk opsi telematika dan jaringan telekomunikasi, kuliah wajib opsi telematikanya ini kebanyakan ya. Dan jaringan telekomunikasi, nanti perancangan sumber daya enterprise, pemodelan simulasi jaringan, kinerja jaringan dan kualitas layanan, keamanan informasi dan jaringan, teknologi IP lanjut, jaringan antrian, dan jaringan, komputasi gerak, dan teknologi web. Jadi sebenarnya dibilang wajib semua jadi. Ya. Lanjut. Ya ini contoh di kami untuk nanti biasa mahasiswa ya dari ini mahasiswa S1 ada S2 ataupun nanti mau riset, kita punya untuk laboratoriumnya ada laboratorium untuk cabling system, kemudian juga ada yang software yang online soft. Ini kemudian ada juga untuk yang hardware biasa menggunakan ya router-router ya. Ada router Cisco, router Huawei gitu ya. Di kami punya lab lumayan harganya satu ruangan lab ini 1 juta US$. Ya, ini ada beberapa ruangan gitu ya. Jadi kalau bisa mencoba, mahasiswa tadi biasa bukan hanya di teori aja, tapi juga tahu di praktisnya seperti apa. Nah, ini nanti bisa mencoba, termasuk nanti ada IoT dan seterusnya. Lanjut. Kemudian untuk teknik komputer, untuk kuliah wajib opsi teknik komputer, teori informasi dan pengkodaan, kemudian arsitektur komputer lanjut, kemudian jaringan komputer lanjut, kemudian pengujian dan keterujian sistem digital, yang terakhir sekuensial. Ya, ini dari teknik komputer. Nanti ini contoh-contohnya membuat perangkat-perangkat sama ya, mirip-mirip IoT, kemudian juga pengendali dari drone. Ya, ini. Lanjut. Kemudian dari teknik mikroelektronika, kuliah wajib opsi teknik mikroelektronika adalah belajar tentang VLSI untuk pengolahan sinyal digital, kemudian juga teknologi IC lanjut, kemudian metode perancangan sistem embedded, dan nanoelektronika. Jadi di sini nanti akan belajar cara membuat itu ya IC. Nanti bisa juga biasanya diajak berkunjung ke Batam, itu bekerjasama dengan ITB juga dengan mikroelektronika. Di sana ada pabriknya ya, untuk pembuatan IC. Kita bisa mencoba di sana juga. Ya, lanjut. Untuk teknik biomedika sendiri, ya kuliah wajibnya ada teknik biomedika dan praktikum, kemudian belajar anatomi dan fisiologi praktikum, kemudian fisika sistem hidup, kemudian pengantar fenomena transport dalam teknik biomedika, dan terakhir perancang sistem biomedika lanjut. Ini nanti calon pesertanya bisa juga dari kedokteran ya. Nah, kedokteran apakah perawat bisa atau enggak? Ya, perawat masih bisa juga. Perawat yang tadi ya, ilmu perawatan mendapat gelar S1 sarjana perawatan.
Ya, soalnya kurikulumnya mirip-mirip dengan kedokteran ya. Lanjut. Kemudian untuk opsi teknik kendali dan sistem cerdas, kuliah wajib opsinya adalah sistem kendali linear 3 SKS, kendali dan sistem cerdas 3 SKS, pemodelan dan identifikasi sistem 3 SKS, kemudian robotika lanjut 3 SKS. Ya. Ini contoh ya. Jadi pembuatan robot dan tadi juga buat simulator, itu ada gambarnya, fotonya, membuat simulator-simulator. Lanjut. Kemudian ada juga S2 Teknologi Media Digital dan Game. Kuliah wajib opsi Teknologi Media Digital dan Game adalah grafika komputer dan pemrograman dengan GPU. Kemudian sistem intelijen, desain interaksi, dan juga desain aplikasi interaktif. Nanti biasanya di sini ada kerjasama juga dengan Kominfo. Ya, kita lihat lagi nanti ke depan seperti apa kerjasama dengan Kominfo. Kita belum tahu nih dengan keadaan COVID sekarang. Biasanya mahasiswa mendapat beasiswa dari Kementerian Kominfo untuk program teknologi media digital dan game opsi ini. Ya, lanjut. Nanti yang dibuat itu contoh-contoh adalah membuat game gitu ya. Ada simulator-simulator juga, tapi biasanya lebih arahnya media digital dan game. Membuat game 3 dimensi, kemudian juga membuat art ini. Jadi biasa VR gitu ya, virtual reality atau augmented reality dan seterusnya. Kemudian untuk layanan teknologi informasi, untuk kuliah wajib opsi layanan teknologi informasinya ada service oriented arsitektur, kemudian sistem dan manajemen teknologi informasi 3 SKS, pengembangan aplikasi berorientasi objek, kemudian manajemen operasional layanan teknologi informasi 2 SKS, kemudian perancangan layanan teknologi informasi 3 SKS, dan manajemen pengembangan aplikasi 2 SKS, dan terakhir manajemen risiko 2 SKS. Dengan kuliah pilihan rekayasa proses bisnis, jaringan informasi dan sosial, manajemen keamanan informasi, etika dan hukum, teknologi informasi, bisnis intelligence, dan data warehouse. Kemudian ya yang bicara tentang bisnisnya gitu ya. Ini contoh-contohnya yang di sini menggunakan COVID. Ya nanti untuk audit biasa kita melakukan audit untuk sistem IT dan seterusnya. Lanjut. Kemudian ada rekayasa dan manajemen keamanan informasi. Ini kuliahnya adanya di Jatinangor. Gedungnya itu ada gedung Cyber Security Korea, Cyber Security kerjasama dengan Korea. Di kami ada mahasiswa juga yang sedang berjalan adalah salah satu yang kerjasama dengan kepolisian. Sekarang lagi di Korea sampai bulan Agustus. Padahal di sana juga lagi COVID, lagi rame-ramenya. Agustus nanti harusnya pada kembali. Tapi pada kembali nanti ke Pak Saiful juga nih. 14 hari mereka harus di tempat di kosannya atau di mana gitu ya. Jadi mereka akan kembali sekitar bulan Agustus dari Korea. Ya. Dan yang tadi teknik tegalistik juga nanti akan ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang mendapat beasiswa dari PLN. Ya. Untuk rekayasa manajemen keamanan informasi, untuk kuliah wajibnya sendiri, manajemen keamanan informasi, kriptografi dan aplikasinya, dan terakhir keamanan komputer jaringan. Kemudian ada juga kuliah pilihannya, ada tata kelola dan asuransi keamanan informasi, operasi keamanan dan incident response, kemudian keamanan komputer jaringan, keamanan database, information warfare, kemudian juga ada keamanan perangkat lunak, manajemen risiko keamanan informasi, keamanan sistem, ya, keamanan sistem informasi, audit keamanan informasi, dan digital forensik dan computer crime. Yang ini banyak kerjasama emang. Ada dari kejaksaan, ada dari intelijen, gitu ya. Ada banyak kerjasama polisian dan seterusnya. Termasuk dengan tadi dengan Korea. Ada dengan kepolisian Korea juga. Lanjut. Ini contoh aja perkuliahan, kegiatan perkuliahan seperti ini. Cuma sekarang nggak bisa sampai akhir tahun, kemungkinan November kali ya, November, Oktober, kuliahnya harus online. Ya, jadi ini perkuliahan ini sangat diharapkan. Cuma keadaan sekarang harus online. Lanjut. Ini contoh penelitian bersama.
Jadi kalau kita peneliti, ini campuran ada informatikanya, ada dari teknik komputernya, dan seterusnya. Ya, ini contoh-contoh aja. Lanjut, telekomunikasi. Lanjut lagi. Nah, untuk seleksi tertulis dan wawancara, karena kita akan lakukan adalah gelombang 3, yang dilakukan di 10 Juli 2020. Materi tertulisnya nanti apa aja gitu ya, akan disampaikan di webnya STE, ITB ID Magister Elektro. Tadi, kita tes tertulisnya dibagi 2. Yang satu ada rangkaian listriknya, rangkaian elektrik, rangkaian ya, elektronika, dan seterusnya. Yang satu lagi tidak ada. Yang tidak ada rangkaian listriknya adalah rekayasa manajemen dan keamanan informasi. Yang kedua, layanan teknologi informasi. Itu tidak ada sama sekali tentang tes yang tadi berbau elektronya gitu ya, elektronikanya, rangkaian elektronikanya. Tapi tetap elektro, tidak ada rangkaian elektronya, rangkaian listriknya. Gitu. Waktu dan ruang sebenarnya nanti akan diumumkan lebih lanjut, tapi biasanya kita lakukan tes tertulis sekitar jam 8 sampai jam 9. Kemudian tes wawancara. Ya, akan disampaikan melalui email pada tiap calon peserta. Nanti biasanya wawancaranya, karena sekarang online semua ya, tes tertulisnya online, wawancaranya online juga. Ya. Kemudian syarat pendaftaran nanti dibaca juga di webnya aja. Soalnya kalau dulu ada syaratnya, syarat pendaftaran mahasiswa wajib sudah memiliki TOEFL atau IELTS dan sudah memiliki hasil tes TPA. Nah, kalau sekarang ini agak yakin Anda akan tes TPA di mana, kapan gitu ya, nggak jelas soalnya. Bappenas sampai sekarang belum melakukan tes TPA online. Ya, kalau yang sudah punya silakan aja. Kalau yang juga sudah punya tadi TOEFL atau IELTS, silakan didaftarkan. Sebagai pemberitahuan, ini beberapa tahun, termasuk tahun ini dan tahun lalu terusnya, jangan menggunakan hasil ujian TPA atau TOEFL yang tidak resmi. Ujungnya ketahuan, karena kita cek. Diceknya susahnya setelah lulus, jadi setelah membayar. Jadi kalau sudah membayar, maksudnya sudah menjadi mahasiswa ITB. Nah, kalau sudah mahasiswa ITB, ketahuan ternyata tadi TPA atau TOEFL-nya palsu, seumur-umur tidak pernah akan menjadi bisa mahasiswa ITB lagi. Kalau dari DO dikeluarkan gitu ya, dan tidak hormat, tidak akan pernah menjadi mahasiswa ITB seumur-umur. Ya, sebaiknya jangan menggunakan. Khusus sekarang, karena ada kejadian COVID, nanti ujiannya bisa susulan. Susul maksudnya tidak harus waktu pendaftar. Ada TOEFL, IELTS-nya atau TPA-nya. Ya, menyusul bisa. Tapi tadi, usahakan tidak, tadi ya, atau bukan usahakan, wajib tidak boleh, itu adalah dari yang nggak jelas. Harus yang lembaga resmi ya, untuk TOEFL, TPA-nya. Kemudian informasi lebih lengkap diakses tadi di STEM ID Magister Elektro. Lanjut. Terima kasih. Ya, Pak Saiful. Baik, terima kasih Pak Ian. Jadi demikian tadi informasi tentang S2 Teknik Elektro, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan saja presentasinya ke yang berikutnya, yaitu tentang S2 Informatika yang akan dipresentasikan oleh Kaprodi S2 Informatika, Ibu Masayu Lailia Khudra. Silakan, Bu. Silakan, layarnya sudah. Ya. Oke, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Masayu. Saat ini ditugaskan sebagai Kaprodi S2 Informatika. Saya coba sampaikan beberapa informasi yang saya pikir cukup penting untuk disampaikan. Singkat, lalu lebih singkat dari Pak Ian. Tujuan pendidikan dari S2 sendiri itu sebenarnya bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yang pasti adalah sebagai problem solver, artinya mampu memecahkan masalah terkait keinformatikaan dengan menekankan aspek berpikir kritis dan inovatif. Yang kedua, profesional, jadi mengembangkan profesionalismenya. Lalu mampu belajar sepanjang hayat dan mampu bersaing secara global di bidang informatika. Kemudian
Yang ketiga dari tujuan pendidikan ini adalah lulusannya menjadi peneliti informatika. Di sini maksudnya peneliti informatika adalah memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi berbasis riset di bidang informatika. Nah, karena ini adalah tujuan pendidikan program studi, sama seperti S2 Elektro, S2 Informatika juga punya beberapa opsi, tetapi secara umum kita punya 3 mata kuliah umum yang diambil oleh semua opsi, yaitu algoritma dan pemrograman, manajemen informasi terkait database, dan sistem dan arsitektur komputer. Opsi yang ada di informatika itu ada 9. Sebenarnya kita sedang mengusulkan yang ke-10, tetapi masih jauh, sepertinya tidak akan dijalankan di semester depan. Jadi masih ada 9 opsi dari sejak kurikulum 2013. Ada opsi sains komputer, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, teknologi informasi, bisnis intelijen, keamanan sistem perangkat lunak, komputasi kinerja tinggi, sistem intelijen, dan teknologi media dan piranti bergerak. Nah, sebenarnya sejak tahun 2019 itu kami sedang menyusun kurikulum baru, dan ternyata pada tahun 2020 bulan April itu ada draft kurikula SCM yang baru yang akan digunakan untuk menstrukturkan kembali opsi-opsi yang ada. Tapi secara umum masih relevan. Bisa kita lihat di sini sains komputer masih ada di dalam payung computing, jelas. Kemudian software engineering, information system, information technology, business intelligence itu nanti akan diusulkan menjadi data science. Kemudian keamanan sistem perangkat lunak itu akan diarahkan ke cyber security. Ini masih usulan ya untuk kurikulum yang baru, yang mungkin akan diterapkan masih pada tahun depan, belum semester yang akan berjalan semester 1 bulan Agustus nanti. Kemudian ada artificial intelligence, ini nanti merupakan transformasi dari sistem intelijen. Nah, seperti itu opsinya, ada 9 opsi secara umum, tetapi memiliki common knowledge di mana lulusannya diharapkan dalam jangka panjang itu punya 3 karakteristik ini, punya 3 kemampuan itu. Nah, informasi detail untuk S2 IF apa per opsi itu bisa dilihat di situs Magister Informatika dari STAY, situsnya STAY seperti ini. Kemudian ada 9 opsi. Kemudian di sini ada student outcome yang spesifik dan kurikulum detailnya. Kemudian informasi yang lain adalah sama seperti S2 ITB secara umum. Jadi kita punya komposisi jumlah SKS dengan total minimal adalah 36 SKS. Common course untuk kurikulum 2013 itu kita pakai yang 6 SKS tadi, yang 3 mata kuliah. Kemudian ada mata kuliah wajib semester 1, 2, dan 3, kita lakukan di 3 semester secara umum. Itu adalah sekitar 6 sampai ini ada yang 15 SKS, sangat beragam tergantung opsinya. Kemudian mata kuliah wajib yang lain adalah metodologi penelitian dan tesis. Ini berlaku se-ITB. Lalu mata kuliah pilihan. Nah, karena banyaknya opsi dan jumlah mahasiswa yang tidak terlalu banyak, jadi total mahasiswa untuk beberapa tahun ini sekitar 40 sampai 50 mahasiswa per tahun per angkatan.
Sehingga kami memiliki kebijakan bahwa yang namanya pilihan bebas itu tetap mengambil dari mata kuliah wajib opsi yang lain. Jadi boleh mengambil mata kuliah wajib opsi lain sebagai mata kuliah pilihan di opsi tersebut. Untuk tes seleksi masuk ya gelombang ketiga itu akan dilakukan untuk tes seleksi di prodi akan dilakukan hari Rabu 8 Juli tetap jam 1 sampai jam 5 sore. Ini adalah contoh di tes gelombang sebelumnya dan jadwalnya tidak akan berubah, masih seperti ini. Ada 4 mata uji yang diberikan, yaitu algoritma dan struktur data, basis data dan data model, sistem dan arsitektur komputer, lalu matematika diskrit dan probabilitas dan statistika. Di sini ujiannya secara online, jadi nanti akan harus diperhatikan sifat ujiannya, ada yang open book, ada yang closed book, lalu kita memanfaatkan Google Docs untuk memberikan soal dan jawaban. Jadi jawabannya dalam bentuk diketik untuk tiga mata uji, tapi untuk satu mata uji ini inginnya ditulis tangan. Nah, jadi untuk yang akan ikut di gelombang ketiga, menyiapkan diri pada tanggal 8 Juli, nanti informasi detailnya akan dikirimkan melalui email. Oke, terima kasih. Demikian informasi dari S2 Informatika. Baik, terima kasih Mas Ayu. Itu tadi adalah penjelasan dan informasi tentang S2 Informatika. Kita lanjutkan saja sesi paparan yang terakhir sebelum nanti dilanjutkan dengan tanya jawab yang lebih detail. Sekarang kita akan mendapatkan paparan dari Kaprodi S3 Teknik Elektro dan Informatika, Ibu Ayu Purwaryanti. Silakan, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan tentang program studi doktor Teknik Elektro dan Informatika. Sebenarnya secara informasi itu dapat dilihat di dua website ini, di https://TITB-ICID dan di USM ITB-ICID. Jadi tadi ada yang tanya tentang daftar promotor, ada di website yang ini ya Bu ya, TITB-ICID. Oke. Ini sejarah dari S3 Teknik Elektro dan Informatika. Awalnya pertama kali berdiri itu tahun 1993. Waktu itu masih S3 Teknik Elektro di bawah FTI ITB. Kemudian tahun 2006, Teknik Elektro dan Informatika keluar dari FTI dan membentuk fakultas baru yang namanya Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Pada tahun yang sama juga, S3 Teknik Elektro kemudian diubah menjadi S3 Teknik Elektro dan Informatika di bawah STI ITB. Ini artinya bidangnya sendiri bisa hanya teknik elektro, bisa hanya informatika, bisa juga gabungan dari keduanya. Ini data yang sekarang, jadi jumlah promotor sekarang itu ada 22 promotor. Lalu co-promotor itu adalah semua dosen dengan jabatan lektor yang minimal dan sudah doktor. Yang ada di STEI itu bisa menjadi co-promotor. Jadi sini ada saya, Bu Masayu, Pak Ian Yosef, Pak Saiful, kami semua eligible untuk menjadi co-promotor. Lalu students body yang sekarang, itu ada 140 mahasiswa S3. Selain saya sebagai Kaprodi, di S3 juga dikenal yang namanya Komisi Program Pascasarjana atau KPPS, yang mengendalikan kualitas dari lulusan program studi S2 dan S3. Ketua KPPS saat ini dipegang oleh Profesor Andrian Bayu, sedangkan wakil stay di KSPS, ya bagian tingkat ITB-nya adalah Profesor Adit Kurniawan. Kemudian kalau di S3, seperti biasa ada kewajiban untuk publikasi. Jadi kalau di stay itu minimal 1 publikasi konferensi internasional dan 1 publikasi jurnal internasional. Kalau lebih, alhamdulillah. Ini adalah daftar promotor yang sekarang. Jadi kalau dilihat di sini sangat tersebar
Di bidang telekomunikasi misalnya ada Pak Adit, Pak Andrian, di bidang teknologi informasi ada Pak Armen, di bidang robotik ada Pak Bambang Rianto, kemudian di bidang software engineering ada Pak Benhard, di bidang robotik juga ada Pak Cermadi, di bidang machine learning, artificial intelligence ada Pak Dwi, di bidang teknologi informasi ada Pak Jaka Sembiring, dan seterusnya. Ini daftar ini ada di website yang Stay ITB ICID itu. Jadi ini tidak semuanya profesor. Jadi walaupun tidak profesor itu masih bisa menjadi promotor. Jadi nomor 18 sampai 22 situ ada Pak Endro, Pak Hendrawan, Pak Ahmad Munir, Pak Rinaldi Munir, dan Pak Iskandar. Itu belum profesor tapi sudah eligible untuk menjadi promotor gitu. Dan kalau di stay itu biasanya kalau di semester 1 masih satu orang pembimbing, itu promotor saja masih dibolehkan. Tapi nanti kalau sudah masuk ke semester 2 itu minimal ada 1 kopromotor. Nah, kopromotor ini biasanya itu sampai 2 orang. Jadi 1 itu dari ITB dan 1 lagi sendiri boleh sebenarnya dari instansi lain. Tapi memang sebagian besar akhirnya mengambilnya seluruh tim promotor dan kopromotor 3 orang itu dari ITB. Biasanya seperti itu. Baik, ini daftar laboratorium. Pada dasarnya adalah laboratorium yang bisa digunakan oleh mahasiswa S3, teknik elektroinformatika itu adalah laboratorium yang digunakan oleh para mahasiswa S2, teknik elektro, dan S2 juga informatika. Jadi yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Ian Yosef terkait dengan penelitian-penelitian, itu juga yang bisa dilakukan oleh mahasiswa S3. Nanti ada leveling yang berbeda antara S2 dan S3 itu kedalaman penelitiannya seperti apa. Karena kalau S3 biasanya ditanya adalah kebaruan. Dari sejak proposal itu ditanya ini peluang kebaruannya di mana, dan nanti di sidang tertutup atau di SK4 itu juga ditanya ini kebaruannya apa. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mempertahankan kebaruan, maka diminta untuk menambah lagi misalnya eksperimen, eksplorasi, dan seterusnya. Jadi labnya sendiri ada 9 lab atau kelompok ahlian, maaf ya, ini kelompok ahlian, teknik biomedika, teknik komputer, sistem kendali komputer, teknik ketenaga listrikan, tadi ada Pak Suwarno, Pak Yanwar Saharun, Pak Bambang Anggoro, dan seterusnya. Kemudian ada elektronika, Pak Triadiono, ada informatika ilmu komputer, di situ yang artificial intelligence biasanya di situ. Lalu ada teknologi informasi, ada rekayasa perangkat lunak, Pak Benhard, lalu teknik telekomunikasi, tadi Pak Andrian, Pak Adit, Pak Ahmad Munir, Pak Hendrawan, Pak Iskandar. Baik. Berikutnya kegiatan rutin di Prodi S3 seperti apa? Di kami tetap ada kuliah tatap muka. Jadi tadi ada yang bertanya tentang perkuliahan ya Pak ya. Jadi sebenarnya di ITB itu ada dua jenis program doktor. Satu program doktor yang reguler. Tadi kalau reguler kita memang harus mengikuti yang namanya residensi di kampus Pak. Residensi ini yang kemudian didiskusikan dengan tim promotor, residensi kewajibannya seperti apa. Tapi ketika kuliah tatap muka memang harus datang. Mungkin kalau untuk yang semester ini karena ITB meminta perkuliahan diadakan secara online, ya kita akan mengikuti itu ya. Untuk 5 SKS yang mata kuliah wajib dan 6 SKS mata kuliah pilihan. Nah, yang satu lagi itu namanya program in-house dokter. Kalau in-house dokter itu program atau perkuliahannya sendiri itu bahkan bisa diadakan di instansi yang bersangkutan. Tergantung dari perjanjian kerjasama antara instansi tersebut dengan ITB. Tapi itu memang harus di level instansi dengan instansi dulu. Kalau sudah ada perjanjian kerjasama, baru bisa dilakukan yang in-house dokter. Gitu. Kemudian selain 11 SKS yang kuliah tatap muka tadi, dan ini bisa tersebar, bisa di beberapa semester, itu juga ada SKS untuk penelitian. Jadi kalau dibilang apakah program dokter S3 itu research base, ya, karena sebenarnya isinya sebagian besar adalah SKS penelitian. Ada 29 SKS penelitian, jadi setiap semester itu ada milestone-nya. Semester pertama ada kualifikasi, nanti ada semester 2 diakhiri dengan proposal, kemudian ada semester 3 SK1, SK2, SK3, SK4, dan seterusnya. Sampai akhirnya nanti ada sidang tertutup dan sidang terbuka. Jadi itu setiap kali kita mau melakukan kualifikasi dan proposal dan seterusnya itu selalu ada informasinya di KPPS, begitu pula dengan hasilnya.
Selain kuliah tatap muka dan penelitian, kami juga ada yang namanya seminar mingguan. Jadi setiap hari Jumat jam 9 itu ada sharing. Biasanya kita bagi menjadi 2 kelas. Di setiap kelasnya itu ada 3 mahasiswa yang presentasi terkait dengan progres mereka ataupun topik tertentu yang mereka memang sedang eksplorasi gitu. Di situ yang ingin kita tumbuhkan adalah suasana akademiknya, bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tidak begitu sama bidangnya, tapi tetap ada keterkaitan, itu bisa saling sharing dan bahkan bisa memberikan ide-ide baru gitu di penelitiannya. Misalnya ada yang menggunakan deep learning RNN untuk natural language processing misalnya. Kemudian yang ada di bioinformatics biasanya tidak pakai RNN. Ketika ada yang bilang pakai RNN ini bisa buat sequential dan seterusnya, maka yang bioinformatik mungkin akan terbersit. Oh ya, saya juga bisa menggunakan RNN kelihatannya di bioinformatik. Itu contohnya. Jadi ini memang kita adakan supaya terbentuk atmosfer akademik tersebut gitu. Karena target dari S3 itu adalah membuat penelitian itu menjadi passion. Oke, fasilitas yang ada di S3 ITB itu online jurnal, kemudian juga ada untuk software untuk mengecek plagiarism namanya Finitink. Jadi kalau misalnya kita mau submit paper kemana, itu kita bisa minta tolong dulu ke sekretariat untuk membantu mengecekkan paper kita. Selain itu juga ada ruang residensi. Dalam satu ruang residensi itu biasanya ada beberapa mahasiswa yang topiknya itu berada di bawah promotor yang sama, sehingga di situ bisa saling diskusi, saling memberikan informasi. Misalnya ada yang mau belajar pakai tadi deep learning lagi ya, dengan menggunakan Keras. Nah, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, itu bisa saling mengajari misalnya. Kemudian juga ada bantuan publikasi, dan tentu ada server dan fasilitas lab seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ian Yosef. Oke, peluang beasiswa dan dana riset seperti telah dijelaskan oleh Pak Saiful di awal. Tentu ada beasiswa dan dana riset yang dari LPDP maupun Dikti, seperti beasiswa LPDP, beasiswa sandwich kalau ada yang mau pergi ke luar negeri 1 semester atau 2 semester. Lalu ada juga beasiswa PMDSU. Jadi ini kalau ada yang punya minat untuk mengambil magister, itu sebenarnya ada peluang mendapatkan beasiswa PMDSU langsung magister dan doktor. Itu tuh langsung full, hitungannya 4 tahun harus sudah selesai gitu. Jadi sambil mengerjakan tesis magisternya, sebenarnya dia sambil mengerjakan juga riset doktornya. Kelebihannya di mana kalau beasiswa PMDSU itu biasanya bantuan dananya lumayan besar. Jadi sudah pasti biasanya sih dapat bantuan dana untuk pergi ke luar negeri juga selama 1 semester atau 2 semester tadi. Kemudian ada dana riset juga, ada biaya kuliah juga, dan ada biaya bulanan. Jadi lumayan kalau PMDSU agak besar. Sangat besar. Kemudian dari riset pasca sarjana ini yang dari Dikti, sedangkan di ITB sendiri itu kita punya riset P3MI. Tadi Pak Saiful sempat menjelaskan tentang riset untuk setiap kelompok keahlian, itu ada riset P3MI yang dananya bisa digunakan juga untuk membiayai riset S3. Selain itu ITB sendiri ada yang namanya beasiswa voucher, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke ITB dan belum mendapatkan beasiswa, itu bisa mengajukan yang namanya beasiswa voucher. Kalau beasiswa voucher itu diberikan beasiswa yang pasti kuliah, jadinya bebas biaya kuliah gitu ya. Nah, nanti kewajibannya apa? Kewajibannya adalah membantu menjadi asisten mata kuliah dan membantu riset. Tapi kalau membantu riset itu sebenarnya sekaligus dengan melakukan riset S3-nya. Begitu. Ini beberapa di antaranya. Sebenarnya kalau kita mau eksplorasi lagi itu banyak peluang yang lainnya, termasuk yang dana riset ya. Oke, ini saya sedikit menunjukkan contoh wisudawan bahwa kita tidak hanya targetnya paper, sebenarnya kalau paper biasanya udah default harus ada ya. Tapi selain itu juga sebenarnya mahasiswa masih bebas bisa mengikuti yang lain ya. Ini seperti contohnya salah satu mahasiswa S3 yang sudah lulus, itu dengan mahasiswa S2 mereka membentuk tim dan kemudian mengikuti kompetisi. Gitu. Waktu itu menang juara 3 kalau tidak salah di GIX Innovation Competition 2018 di Beijing. Gitu. Yang lainnya lagi ada, ini juga mahasiswa S3, dosen value ya, sudah lulus juga. Nah, waktu itu mendapatkan sebuah riset di Austria, jadi pergi ke Austria sekitar 1 bulan, dan ternyata setelah riset itu ada peluang untuk mendapatkan award. Jadi tim ini, termasuk mahasiswa S3 tersebut,
mendapatkan Ben Roth Award Laureates 2017 begitu. Oke, yang ini terakhir kalau tidak salah, untuk seleksi masuk S3 Teknik Elektroinformatika, perlu diperhatikan bahwa batas pendaftarannya tanggal 5 Juli. Itu pendaftaran dokumen. Dan di sini yang menarik adalah biasanya itu diminta TOEFL dan TPA itu di awal. Namun, khusus untuk mahasiswa 2020, karena memang ada wabah pandemi ini, maka TOEFL dan TPA ini tidak jadi syarat masuk. Tapi syarat kelulusan, kalau udah mau lulus harus ada TOEFL TPA-nya. Begitu. Setelah itu, selain dokumen, ada juga tes tulis dan tes wawancara. Untuk tes tulis ini, biasanya mahasiswa S3 diminta memilih antara matematika diskret atau matematika teknik dan antara algoritma pemrograman atau rangkaian elektrik. Kalau itu sudah lulus, baru nanti kita masuk ke tes wawancara. Tes wawancara itu biasanya dengan calon promotor. Jadi tadi ada pertanyaan, apakah mencari dulu promotor atau masuk saja dulu? Nah, ini karena waktu juga terbatas ya. Kalau yang memang belum punya promotor, daftar saja dulu. Karena nanti sesudah lulus tes tulis, itu bisa mencoba menghubungi para promotor itu. Kalaupun nggak dapat promotornya, itu nanti pasti akan kami bantu. Begitu. Ini saya mau menunjukkan link yang USM ITB. Jadi di USM ITB itu ada jadwal tentang kegiatan pendaftaran calon mahasiswa pasca sarjana. Ini kalau dilihat di sini batasnya tanggal 5 Juli 2020. Kemudian nanti ada ujian seleksi. Nah, di sini ada petunjuk pendaftarannya. Bapak Ibu silakan masuk ke website yang USM ITB HID ya. Nanti sini ada magister doktor. Kalau mau masuk magister ke sini, masuk yang doktor ke sini. Lalu ini ada langkah-langkah pendaftarannya, registrasi dulu, pengisian data calon mahasiswa, memasukkan beberapa dokumen, dan seterusnya gitu. Nah, selain itu, saya juga mau menunjukkan ini yang webnya Stay. Di web Stay ini, kita ada materi dan jadwal seleksi semester 1. Jadi sini ada jadwalnya ya Bapak Ibu ya. Ada tes tertulis tanggal 7 Juli 2020, nanti kita informasikan untuk yang sudah mendaftar. Kemudian di sini juga ada daftar promotor dan ada kisi-kisi seleksi S3. Jadi kalau ada yang pernah berkomentar itu soal ujian tes tertulis S3, stay. Apakah sulit-sulit gitu ya. Ini bisa tinggal masuk melihat di sini ada contoh soalnya ya. Ini saya sudah buka rasanya tadi. Ini ada contoh soal untuk algoritma dan pemrograman. Menuliskan keluaran program. Jadi kalau misalnya ada program seperti ini, lalu nanti keluaran di layarnya seperti apa. Begitu, memanggil sebuah fungsi dengan buat parameter angka 8 masuk ke sini dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini logika yang ditanyakan tuh bentuknya logika. Ini yang untuk algoritma pemrograman contohnya. Yang lainnya lagi nih contoh untuk yang matematika diskrit. Jadi kalau matematika diskrit ini kami menggunakan pilihan ganda. Jadi nanti diberikan Google Form tinggal diisi mau pilih yang mana jawabannya. Dan biasanya threshold-nya itu nilainya di atas 50, insya Allah udah lulus. Gitu. Baik, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, terima kasih Pak Saiful. Ini saya stop share ya. Baik, ya terima kasih Bu Ayu Purwaryanti yang telah memberikan paparan untuk proses atau prodi S3 dan proses seleksi atau pendaftarannya. Baik, di saya masih ada beberapa catatan pertanyaan yang belum terjawab di chat ya. Jadi yang di saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Muhammad Malik Mutofar ya. Pertanyaannya S1 Teknik Informatika, S2 Manajemen, apakah bisa masuk S3 Informatika? Ini kelihatannya Bu Ayu nih yang ditanya. Silakan Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Tadi juga sebenarnya ada yang bertanya juga ya. Betul. Karena S1-nya itu adalah bidang informatika dan sistem informasi, itu biasanya masih dibolehkan. Tapi kalau misalnya S1-nya manajemen, S2-nya manajemen, itu biasanya kita sarankan masuknya ke SBM saja. Tapi karena ini S1-nya memang bidang science tech, itu bisa kita masih bolehkan. Gitu. Yang penting sih lulus di ujian tulisnya ya.
Baik, jadi jelas ya, Mas Muhammad Malik Mudofar. Untung ini S1-nya Teknik Informatika, jadi masih eligible untuk daftar S3 Informatika. Baik, kemudian pertanyaan kedua ini dari Mbak Lia Anggraini. Untuk Magister Informatika, apakah ada beasiswa nantinya? Tadi mungkin sudah dijelaskan ya. Dan bolehkah saya tahu apakah nilai tes masuk merupakan satu-satunya syarat kelulusan? Terima kasih. Bu kelihatannya yang jawab ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Sudah saya jawab sebenarnya di chat. Jadi yang tadi dijelaskan Bu Ayu, beasiswa untuk S3 itu berlaku juga untuk S2. Jadi detailnya bisa lihat di situsnya SPS ITB ACID. Kemudian untuk tes seleksi, memang yang praktis terjadi saat ini, kita memprioritaskan nilai tes tulis. Kalau melewati dari threshold baru bisa dipertimbangkan untuk lulus, kemudian baru kita lihat TPA dan TOEFL-nya. Tapi untuk kasus sekarang, karena TPA dan TOEFL-nya boleh setelah masuk, boleh disusulkan setelah masuk sebagai mahasiswa, maka sekarang jadi satu-satunya syarat lulus jadinya. Demikian Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mas Ayu. Pertanyaan berikutnya ini saya gabung saja, ada dua pertanyaan, tapi dua-duanya terkait dengan S3. Jadi dari Mas Hasta Pratama. Permisi Bu, saya Hasta, calon mahasiswa S3 Informatika. Untuk ujian tertulis tanggal 7 Juli, apakah sudah ada jadwalnya? Jadwal ujiannya Bu, jamnya maksudnya. Nah yang kedua, dari Mas Wisnu Adi, estimasi biaya kuliah S3 berapa ya? Silakan Bu. Ya, makasih. Untuk jadwal, memang kita belum ada jadwalnya Pak. Nanti kita informasikan lewat email ya Pak ya. Kalau untuk biaya, ini biayanya ada di websitenya ITB, USM ITB ACID. Tinggal masuk ke sini. Di sini ada biaya kalau misalnya untuk yang stay itu berarti satu semesternya 15 juta rupiah. Gitu. Ini ada yang magister juga. Kalau melihat magister, nanti tinggal masuk ke sini. Nanti ada biaya pendidikan. Baik, sudah cukup jelas ya ini tadi berarti 15 juta per semester ya. Ada pertanyaan yang saya pikir tadi sudah dijawab juga, tapi kalau mau ditambah penjelasan silakan. Pertanyaan untuk Bu Mas Ayu ya. S2 Informatika, kisi-kisi S2 Informatika dan buku materi bisa diakses di mana? Mohon infonya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Saiful. Sebenarnya punten untuk kisi tes tulis ya. apa ya? Saya menuliskan di sini tentang kisi-kisi. Pak Obaja tadi juga menanyakan itu, terus Pak Bagus dan Pak Bayu ya. Nah, di sini untuk Pak Obajan bisa dilihat di chatnya. Sebenarnya kami tidak memberikan kisi-kisi tes. Pada dasarnya bisa belajar dari buku-buku standar yang digunakan oleh setiap bidang, misalnya buku Walpole untuk PropStat. Kemudian untuk matematika diskrit itu bisa lihat misalnya materi S1 Informatika itu ada di situs Pak Rinaldi, saya berikan di chat. Kemudian tadi ada kisi-kisi yang diberikan di tes S3, itu tidak berbeda jauh lah untuk algoritma dan pemrograman dan tadi Bu Ayu menunjukkan matematika diskrit ada ya Bu Ayu ya. Jadi bisa lihat dari sana. Bisa dilihat dari sana, kayaknya tidak berbeda jauh. Cuma kalau yang setahu saya untuk yang online ini banyak kasus gitu. Jadi pemrograman dikasih kasus, disuruh ngoding, kemudian jadi tidak sekedar ngeran ini hasilnya apa. Kemudian untuk yang basis data juga begitu, disuruh membuat model IR, disuruh membuat database-nya, query dan seterusnya. Pokoknya kemampuan-kemampuan standar untuk yang dianggap dasar dari setiap materi itu.
Begitu juga untuk yang sistem. Nah, kebetulan yang sekarang ini open book, jadi siapkan saja buku-buku teks yang penting. Karena open book boleh googling juga. Jadi untuk yang tahun ini itu terselamatkan. Ini terselamatkan oleh kondisi yang ada sekarang. Demikian dari saya, Pak Saiful. Baik, terima kasih Bu Mas Ayu. Ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Lise Sri Andarmuni ya. Assalamualaikum, izin bertanya, untuk S3 Teknik Informatika, apakah S1 Teknik Elektro dan S2 Media Digital dan Game Teknologi, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Silakan Bu Ayu. Ya, boleh Bu. Intinya sains dan teknologi. Jadi boleh jawabannya. Baik, nah kemudian saya nggak tahu apakah ini sudah dijawab ya tadi pertanyaan tentang nilai threshold dari Bu Lia Anggra ini juga, ini berarti untuk S3 ya? Ya, Tadi biasanya. ya 50% tadi ya kira-kira, atau nilai Iya. 50%. Ya Pak, 50 biasanya Pak kita. Baik, batasnya ya. Ya. Baik, berikutnya dari Mas Medi Taruk. Izin bertanya, jumlah minimal SKS kelulusan dan rata-rata lama. Oh, ini pertanyaannya menarik ini. Rata-rata lama tahun kelulusan S3 STI. Terima kasih. Ya, silakan. Oke. Iya. SKS 42 SKS. 42 SKS untuk yang linear ya. Rata-rata lama memang kalau sekarang kita masih rata-ratanya itu 5 tahun. Tapi menurut saya dan memang sudah ada yang bisa 3,5 tahun, 4 tahun gitu ya. Jadi memang ini kita harus punya strategi khusus untuk bisa menyelesaikan penelitian secepat mungkin. Jadi yang paling lama itu biasanya mencari istilahnya tuh research question. Pertanyaan penelitiannya apa sih gitu. Yang kemudian bisa dicari kebaruannya. Biasanya lamanya di situ, Pak. Jadi kalau menurut saya itu jadi di tahun pertama itu harus dikejar supaya kita bisa memetakan bahwa penelitian yang sudah ada di bidangnya apa saja. Kita harus bikin semacam peta studi literatur gitu. Peta studi literatur sehingga nanti terlihat peluang kita itu ada di mana. Kalau saya melihat ini kebanyakan itu lama karena memang biasanya research question-nya itu terlambat ditemukan gitu. Apalagi sekarang teknologi sangat cepat ya, sangat cepat. Tahun lalu misalnya belum ada atau 2 tahun lalu belum ada satu teknik tertentu gitu. Sekarang sudah ada. Jadi memang kita seperti berlomba-lomba gitu ya. Nah, di situ poinnya adalah mencari research question yang pas dan juga mohon diperhatikan ketika kita mencari tim pembimbing itu memang sebaiknya yang publikasinya atau ya riwayat penelitiannya itu memang ada pada topik yang memang kita akan teliti gitu ya. Kalau menurut saya kuncinya ada di situ. Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Ini saya agak kurang aware. Apakah Pak Tutun sudah hadir di sini, Pak Dekan? Enggak ya, belum Oh, ya. nggak ada ya? Tadi saya harusnya melihat Pak Tutun nggak ya? Baik ya, kalau hadir barangkali Nggak ada. kita menyapa sebentar, tapi tidak apa-apa. Sambil ini masih lumayan nih, banyak pertanyaan untuk Bu Ayu untuk S3 ini kayaknya ya. Jadi sebentar, saya saking banyaknya jadi harus scroll. Izin bertanya, jumlah minimal SKS sudah. Ini Bu Ayu tentang surat rekomendasi ada 3 itu kira-kira siapa saja ya Bu? Ya, ini ada di webnya juga, Pak. Sebenarnya tentang surat rekomendasi di webnya yang USM ITB CID saya share ya, sebentar ya. Jadi sebenarnya ini adalah syarat yang utama dari ITB. Ya. Kalau kami menyerahkan ke ITB bagian yang itu, di sini ada rekomendasi di bawah di sini. Persyaratan ITB, calon masuk program keserjana mendapatkan rekomendasi dari 2 orang, bisa dosen ataupun atasan di tempat bekerja, dosen yang sebelumnya, untuk melanjutkan pendidikan di program studi yang ditujunya. Memang di dalam rekomendasi dinyatakan ditujukan ke ketua program studi ya.
dan ini dapat diisikan secara online. Jadi nanti pemberi rekomendasi kita tinggal menghubungi misalnya atasan ataupun dosen kita, misalnya dosen pembimbing kita yang lama gitu, waktu S2 misalnya, terus kita minta beliau untuk memberikan rekomendasi, nanti itu email beliau itu nanti didaftarkan ke ITB dan akan dikirimkan email dari ITB ke beliau untuk diisi secara online gitu. Kalau di sini sih, sebentar. Ini sebenarnya dimintanya 2 orang ya Pak ya, 2 orang rekomendasi. Kalau tadi 3, dari mana ya informasi 3 ya? Ada toleransi Bu dari Mas Hesta Pratama. S2-nya Pak. Ini S2 ya. S2 IF. Kok 7 sih? IF ya? Bu Mas Ayu, apakah S3? Ya, ya. S3 ya. S2 8 tanggal 8. Iya, 8 kan? S3 beliau jawab. Itu kan seminarnya 11 sampai 12 ya. Kalau kita sih biasanya antara pagi atau siang. Jadi kalau misalnya ini sudah ada batasan 11-12 ya kita pasti di luar jadwal itulah. Oke. Aman. Baik. Aman ya, secara jadwal ya. Baik, saya pikir kita bisa akhiri. Bapak-bapak dan Ibu semua, terima kasih buat para kaprodi yang mempresentasikan, Bu Ayu, Pak Ian, dan Bu Mas Ayu, kemudian kepada Bapak Ibu, calon mahasiswa, dan saudara-saudara calon mahasiswa, ya, semoga informasi tadi bermanfaat, kita bisa mempelajari banyak informasi di situ, dan semoga sukses semuanya bisa mencapai apa-apa yang diharapkan, ya. Dan kita akhiri saja. Sekali lagi terima kasih atas kontribusi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih.